up in the air, put your hands up in the air. Hands up in the air, put your hands up in the air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Adili Novitasari, dan di samping kanan saya ada Kak Novia Putri Nurul Habibah, dan di samping kiri saya ada Kak Pradipa Akbar Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil media kami, yaitu papan kantong budaya. Kompetensi dasar dari pembuatan media ini adalah untuk mengidentifikasi kerajaan Hindu Buddha di lingkungan daerah setempat beserta peninggalan sejarahnya. Indikator pencapaian kompetensi ini adalah dapat mengklasifikasikan ciri-ciri peninggalan sejarah sesuai dengan hasil identifikasi kerajaan Hindu Buddha di lingkungan daerah setempat. Tujuan penggunaan media pembelajaran ini yang pertama, mempermudah guru dalam menjelaskan materi. Yang kedua, mempermudah siswa dalam memahami materi. Yang ketiga, menarik perhatian siswa. Yang keempat yaitu membuat siswa tertarik untuk mengenal budaya daerah. Yang kelima, membuat proses belajar siswa menjadi menyenangkan. Baik guys, langsung aja simak videonya. Sebelum kita menggunakan media pembelajaran papan kantong budaya, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah tentang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Hindu Buddha yang berada di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi. Sejarah Kerajaan Kalingga dapat diketahui dari jejak peninggalan yang ada saat ini. Pendiri Kerajaan Kalingga adalah Daputa Sailendra yang berasal dari dinasti Sailendra. Kerajaan Kalingga dikenal juga dengan nama lain Kerajaan Holing, Kerajaan Heling, dan Kerajaan Keling. Nama ini sekaligus menjadi penanda Kerajaan Kalingga dekat dengan Cina dan India. Kerajaan Kalingga dianggap sebagai pionir dari kerajaan-kerajaan besar yang berkuasa di tanah Jawa pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan catatan sejarah, Kalingga pernah menjadi pusat agama Buddha dengan pendeta bernama Huining. Pusat pemerintahan Kalingga diperkirakan berada di Pekalongan dan Jepara. Kerajaan Kalingga yang pertama adalah Prabu Wasumurti, yang kedua Prabu Wasugeni, yang ketiga Prabu Wasudewa, yang keempat Prabu Kiratasingha, yang kelima Prabu Wasukawi, yang keenam Prabu Kartikeyasinga, yang ketujuh adalah Ratu Sima. Kerajaan Kalingga memiliki sejumlah peninggalan sejarah. Berikut peninggalan sejarah Kerajaan Kalingga. Yang pertama adalah Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di lereng barat Gunung Merapi yang berisi pesan mengenai hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu. Yang kedua, Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Jawa Tengah, dan bertuliskan silsilah keluarga Daputa Sailendra sebagai tokoh pencetus Kerajaan Kalingga. Yang ketiga, Candi Angin. Candi Angin terletak di Kecamatan Keling yang menurut sejarah pernah menjadi tempat penyembahan karena di bagian bangunan candi terdapat sebuah pusaran angin. Yang keempat, Candi Bubra. Candi Bubra berlokasi di Desa Tempur, Jepara, yang diduga menjadi pintu utama atau gapura sebelum menuju Candi Angin karena jaraknya hanya sekitar 500 meter. Yang kelima, situs Puncak Sangolikur, Gunung Muria. Puncak Sangolikur adalah puncak tertinggi Gunung Muria di Jawa Tengah. Peninggalan Kerajaan Kalingga, di sana ditemukan banyak arca dan tempat pemujaan. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi di sini kita akan langsung mengidentifikasi tentang papan kantong budaya atau patung budaya yang telah kami siapkan. Di sini kita sudah menyiapkan ciri-ciri dari peninggalan sejarah Kerajaan Kalingga dan Ratu Sima, sehingga nanti murid bisa memasukkan ciri-ciri tersebut pada kantong budaya yang telah kita siapkan. Langsung saja kita panggilkan Kak Akbar untuk mengidentifikasi patung budaya, yaitu papan kantong budaya. Silakan Kak Akbar. Nah, jadi di sini kami sudah mempersiapkan sebuah stick es krim yang bertuliskan ciri-ciri dari peninggalan sejarah Kerajaan Kalingga dan Ratu Sima. Nah, di sini sudah ada kantong-kantong yang harus Kak Akbar isi dengan stick es krim yang telah kami siapkan. Nah, jika Kak Akbar bisa menjawab dengan sempurna atau benar, maka Kak Akbar akan mendapatkan hadiah permen. Baik Kak. Di sini saya mau yang Kerajaan Kalingga dulu ya. Silahkan.
Dah Kak. Nah, sekarang Kak Albert sudah memasukkan stik es krim pada kantong budaya yang telah saya siapkan. Nah, mari kita koreksi bersama-sama. Yang pertama yaitu peninggalan sejarah Prasasti Tukmas. Di sini Kak Albert memasukkan 3 stik es krim yaitu ditemukan di lereng barat Gunung Merapi. Jawabannya benar. Kemudian berasal sekitar abad ke-6 hingga abad ke-7. Dipahat dengan aksara Pallawa dalam bahasa Sanskerta, yaitu benar. Sekarang Candi Bubrah. Candi Bubrah Kak Albert masukkan 2 stik es krim yang bertuliskan bangunan terkesan tinggi, ramping dengan atap stupa menjadi simbol Gunung Meru. Nah, di sini Kak Albert sudah berhasil memasukkan stik es krim ke dalam kantong yang telah disediakan dengan benar. Jadi, papan kantong budaya atau patung muda ini telah berhasil untuk membuat murid agar bisa menghafal peninggalan sejarah kerajaan Kalingga bahkan Ratu Sima dengan baik dan cepat. Nah, di sini Kak Albert tadi sudah menjawab pertanyaan dengan benar, jadi saya akan memberikan hadiah permen untuk Kak Albert. Nah, seperti itu penggunaan papan kantong budaya atau patung muda. Semoga mudah dipahami ya. See you.